Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Febriali dari Fakultas Sekolah Tinggi Agama Islam Jamaiyah Mahmudiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Novira Arafah MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang berjudul Rate of Return. A. Pengertian Rate of Return. Rate of return atau yang biasa disebut sebagai tingkat pengembalian adalah ukuran laba atau keuntungan yang digunakan sebagai persentase investasi dalam bidang keuangan. Atau definisi lainnya menurut Lexion, rate of return merupakan keuntungan dari investasi yang dinyatakan dalam persentase tahunan. B. Rumus rate of return. Untuk mengetahui tingkat pengembalian suatu investasi dapat dilakukan dengan menghitung rumus berikut. Rate of return sama dengan nilai awal, nilai saat ini, nilai awal dari 100%. Sebagai catatan, tingkat pengembalian umumnya disebut juga sebagai tingkat pertumbuhan dasar. Sedangkan tingkat pengembalian real dapat diartikan sebagai jumlah bersih arus kas yang didiskonkan yang telah diterima atas investasi yang telah sesuai dengan inflasi. C. Fungsi rate of return. Fungsi utama dari rate of return yakni untuk mengukur peningkatan jumlah aset. Jika nilai awalnya 0, maka tidak ada tingkat pengembalian yang dapat dihitung. Untuk itu, berikut merupakan berbagai fungsi rate of return sebagai berikut. Yang pertama, rate of return sebagai bahan pertimbangan seorang ketika hendak menabung atau melakukan deposito di bank. Dalam hal ini, rate of return digunakan untuk memperkirakan keuntungan yang didapat. 2. Di perusahaan, rate of return digunakan untuk menganalisa kinerja atau tingkat pertumbuhan finansial pada perusahaan tersebut. 3. Dalam penganggaran modal sebuah perusahaan, rate of return akan membantu dalam membandingkan tingkat pengembalian untuk memilih dan menentukan proyek mana yang diperkirakan lebih menguntungkan. Yang keempat, dalam investasi kena pajak, investor umumnya akan mencari tingkat pengembalian yang lebih tingkat dan melakukan perhitungan tingkat pengembalian setelah pajak. Dan yang kelima, pada permainan poker online, rate of return sering digunakan untuk menganalisa kinerja lawan pemain. D. Manfaat rate of return. Rate of return bermanfaat bagi investasi sebagai tingkat pengembalian. Dengan mengetahui tingkat pengembalian investasi, maka segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. E. Cara kerja dan penerapan rate of return. Rate of return umumnya dikerjakan dengan rumus tersendiri. Berikut merupakan contoh cara kerja rate of return. F, V, nilai akhir atau dividend atau bunga. V, I, yaitu nilai awal. Rate of return sama dengan nilai awal saat ini. Nilai awal dari 100. Rate of return memiliki rumus sederhana yang terkadang disebut sebagai growth rate atau tingkat pertumbuhan dasar, atau biasa disebut juga return in investment atau ROI. Jika seseorang mempertimbangkan pengaruh nilai, waktu, uang, dan inflasinya, maka rate of return real juga dapat didefinisikan sebagai jumlah bersih arus kas yang didiskontekan atas investasi setelah disesuaikan dengan inflasi. F. Faktor yang mempengaruhi. 1. Jumlah pembelian saham. 2. Nilai awal dan harga. 3. Dividend tunai. 4. Mata uang. G. Macam-macam rate of return. Yang pertama, average rate of return.
Rate of return yang ini merupakan metode penilaian investasi yang berusaha menunjukkan rasio atau perbandingan antara keuntungan neto tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba, baik diperhitungkan dengan nilai investasi maupun dengan rata-rata investasi. Menurut Samsudin, perhitungan average rate of return didasarkan atas jumlah keuntungan bersih sesudah pajak yang tampak dalam laporan rugi laba. Pengukuran dengan teknik rate of return ini sering pula disebut dengan istilah accounting rate of return. Yang kedua, internal rate of return. Internal rate of return merupakan suatu nilai petunjuk yang identik dengan seberapa besar suku bunga yang dapat dihasilkan oleh investasi tersebut dibandingkan dengan suku bunga bank yang berlaku. Umum suku bunga pasar atau minimum attractive rate of return atau MARR. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.